Keagungan Allah tidak mampu difikirkan oleh akal manusia. Sebagaimana di dalam sebuah doa baginda Rasulullah SAW mengajarkan kita, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu dari murkamu. Aku berlindung dengan kemaafanmu dari balasan-balasanmu. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa-siksamu. Karena sesungguhnya aku tidak mampu menghitung-hitung pujian dan sanjungan kepadamu. Engkau sebagaimana yang engkau sanjung untuk dirimu. Ma'asyiral muslimin. Dalam hadis lain yang diajarkan kepada kita, yang dibacakan setiap pagi dan petang, sebagaimana juga diratibkan oleh Imam Hasan al-Banna di dalam Al-Ma'thurah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azim sultanik. Wahai Tuhanku, bagimulah segala macam pujian dan sanjungan yang selayaknya sesuai dengan keagungan wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu. Ma'asyiral muslimin, tuan-tuan puan-puan sekalian, pengabdian kita, begitu semakin kita sujud, semakin kita tunduk, semakin kita menyungsur, itulah bentuk-bentuk pengabdian yang paling baik, paling dekat kepada Allah, yang dengan demikian meninggikan derajat manusia karena menyembah kepada yang maha agung, maha sempurna, maha suci, maha mulia, maha gagah, maha perkasa. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana hadis baginda Rasulullah SAW mengungkapkan kepada kita, aqrabu ma yakunul 'abdu minallahi wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia bersujud. Bukan sujud itu dengan demikian dekat kepada Allah. Kenapa? Karena Tuhan itu ada di bawah, bukan. Tetapi menggambarkan dengan sujud itu penghinaan diri yang paling hina. Itulah yang memberi gambaran tentang ketundukan yang total seperti itu, kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sosok pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mengucap, tidak berbuat kecuali menunggu apa yang datang perintahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tugas pertama demikian. Tugas yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesuai dengan berbagai macam fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sesuai dengan penghambaannya yang paling baik kepada Allah SWT, maka manusia diberikan tugas sebagai khalifah fil ardh. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 30, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Allah SWT Tuhan kalian itu bercakap-cakap dengan para malaikat, kemudian berfirman Allah SWT, sesungguhnya aku menjadikan seorang khalifah di atas permukaan bumi, yaitu Adam, sehingga keturunannya adalah memiliki DNA sebagai khalifah. Kita anak Adam itu, yaitu manusia, memiliki DNA sebagai khalifatullah, sebagai pengganti wakil Allah Subhanahu wa taala di bumi, untuk mengelola, untuk menjadikan bumi ini sejahtera, untuk menjadikan bumi ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Allah mengingatkan para pemirsa, sedangkan manusia sendiri dengan kelemahannya, dengan kekurangannya, keterbatasannya, ditambah juga oleh Allah SWT diberikan fasilitas-fasilitas, kelebihan-kelebihan yang seimbang, sehingga dengan demikian mestinya manusia dalam mengemban amanat juga perlu mengerti bagaimana mengemban amanat yang baik dengan adanya potensi yang negatif maupun potensi positif. Itu berarti manusia dituntut untuk mengambil ajaran yang terbaik, mengambil tuntunan yang terbaik, yaitu dari Al-Quran Al-Karim maupun contoh baginda Rasulullah SAW, agar dia selamat, tidak menjadi jahil dan tidak menjadi zalim. Tapi sebaliknya, ketika manusia merasa dirinya pandai, manusia merasa dirinya ngerti, manusia merasa pinter, merasa hebat, merasa kaya, merasa kuasa, nah disinilah yang disebut dengan zaluman jahula. Manusia berada dalam keadaan zalim lagi jahil, berada dalam keadaan menganiaya diri maupun juga orang lain, maupun juga dalam keadaan jahil, bodoh terhadap kebenaran, terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, terhadap hakikat-hakikat dirinya, hakikat Allah sebagai penciptanya, hakikat Al-Qur'an sebagai tuntunan hidupnya.
Hakikat Rasulullah SAW sebagai pemimpin dan juga ikutan panutan contoh teladan kehidupannya. Hakikat alam semesta yang berada di dalam kehidupan sekelilingnya yang mereka semuanya bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, semuanya ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, hakikat seterusnya adalah manusia akan diberi balasan atas apa yang telah dilakukan. Inilah yang menjadikan dia perlu bertanggung jawab di hadapan Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Allah SWT akan memberi balasan kepada kita semuanya. Apa saja bagi mereka yang meniti jalan yang baik, ma'asyiral muslimin, para pemirsa, rasa sakit kita, bahkan tertusuk durinya kita, semuanya itu adalah penggugur dosa-dosa. Kenapa? Sebagai penghargaan atas jerih payahnya yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat dan perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan kepada orang-orang seperti ini. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Di dalam surah At-Taubah Allah SWT berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang yang beriman itu diri mereka yang dipersembahkan kepada Allah maupun juga harta mereka yang diinfakkan, disedekahkan, dizakatkan kepada Allah itu bi anna lahumul jannah. Dengan memberi balasan kepada mereka surga. Kalimatnya ishtara. Ma'asyiral muslimin. Allah membeli, padahal sesungguhnya kita ini makhluk Allah, kita diciptakan. Semua yang ada di atas kita yang mengelola adalah Allah, yang paling tahu adalah Allah. Saling jalinan informasi antara satu otak dengan yang lain, hubungan informasi antara yang ada di otak dengan hati dan seterusnya, bahkan urat-urat ini digerakkan semuanya oleh karunia Allah Subhanahu. Sedikit saja Allah tidak berkenan, seperti misalnya di saluran rambut yang ada di otak kita pecah, maka apa yang terjadi? Bisa jadi kelumpuhan total. Stroke itu penyakitnya. Kalau orang Melayu mengatakan ahmar, angin ahmar atau angin merah. Teman-teman sekalian, para pemirsa yang budiman, ini sebagai sebuah gambaran bahwasanya Allah memberikan kepada kita apa saja. Kalau kita rasa sakit, kita letih dan sebagainya, sebagai penghargaan kepada Allah SWT, maka Allah memberikan penghargaan pula kepada kita. Allah membeli, masyaallah muslimin, padahal itu adalah milik Allah, luar biasa. Bayangkan, bagi orang-orang yang kembali kepada Allah karena senantiasa menggunakan aturan-aturan Allah dalam hidupnya, Allah memberikan kepada mereka juga kabar gembira. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Di dalam surah At-Talaq Allah SWT berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Sehingga orang yang senantiasa merujuk kepada Allah, merujuk kepada Al-Qur'an, di sana ada jalan-jalan yang diberikan oleh Allah SWT, baik melalui tuntunan ayat-ayatnya yang bersifat tekstual maupun kontekstual, maupun juga diberikan oleh Allah SWT berbagai macam ilham, berbagai macam informasi dalam hatinya ketika berkomunikasi melalui malaikat, sampaikan kepada hati kita dan kemudian mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Sikapnya tenang, selesai persoalan-persoalannya. Bahkan dengan kesempurnaannya Allah memberi anugerah itu, jalan solusi bagi orang yang bertakwa tadi berimpact kepada kanan kirinya, sehingga ketika dilakukan maka masyarakat pun akan menjadi tenang. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak menjalankan sesuai dengan ajaran Allah, mereka akan buntu. Mereka akan selalu menghadapi jalan-jalan yang tidak tepat. Mengambil jalan lain, ada masalah baru. Mengambil jalan lain ada masalah baru. Sehingga dengan demikian, mereka tidak ketemu jalan keluar yang terbaik. Inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran Al-Karim maupun juga contoh Rasulullah SAW. Dengan tugas demikian, dengan tanggung jawab demikian, Allah berikan balasan. Itulah kenapa bagi mereka balasan yang tertingginya adalah bagi yang berbuat kebaikan adalah surga, di mana menjadi sebuah kenikmatan yang besar. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusr. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Lail, di dalam
Ayat yang kelima dan seterusnya ini memberikan pengertian kepada kita. Bagi mereka yang bertakwa kepada Allah dan kemudian mereka senantiasa memberikan apa yang diberikan oleh Allah SWT itu kepada orang-orang yang memerlukannya, karena dia yakin, dia mengerti, dia faham, dia sadar bahwa apa yang datang kepadanya itu adalah juga pemberian Allah, yang di sana ada titipan Allah untuk orang lain, untuk makhluk lain. Maka dia berikan, dan kemudian dengan ketakwaannya lantas kemudian meyakini bahwa balasan yang tertinggi adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepada mereka kemudahan untuk meniti jalan menuju surga itu. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan bagi mereka yang bakhil, yang pelit, yang pedit, yang merasa bahwa harta adalah miliknya, dia kerja bertungkus-lumus, dia kerja membanting tulang adalah untuk dirinya saja, ngapain diberikan kepada orang lain? Wastaghna, merasa cukup sehingga tidak memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memerlukan ilmu, cukup ilmu, tidak memerlukan harta, cukup harta, tidak memerlukan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa sudah puas dengan berbagai macam kekayaan yang dimilikinya. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan bahwa balasan yang paling tinggi itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dimudahkan untuk menuju kepada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dengan adanya balasan yang sedemikian, hakikat-hakikat tadi semestinya menjadikan kita kemudian merenung bahwa sesungguhnya kita ini bukan siapa-siapa. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi-sesi yang seterusnya, insyaallah pada sesi yang ke-12. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, Allah memberikan pengajaran kepada kita. InsyaAllah pada sesi yang ke-12 kita akan membicarakan sedikit tentang bagaimana kita menjadikan Al-Quran Al-Karim dan juga Sunnah Rasulullah SAW sebagai panduan dan tuntunan dalam kehidupan kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.